bahwa itu akan bisa kembali si briket ini eksis, benar-benar eksis apabila si pasokan itu ada, Pak? Saya yakin bisa. 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 Selamat pagi para sobat dimanapun berada, para sahabat Litbang Tekmira yang pada pagi hari ini memutar Litbang Tekmira ini untuk kita bersama-sama. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti Tekmira on YouTube, knowledge sharing bersama seorang peneliti utama yang sudah malang melintang di dunia pertambangan khususnya batu bara, tentunya juga mineral. Beliau juga memang pernah berkecimpung di bidang litbang mineral. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengar tentang apa sih yang beliau punya, apa yang beliau tahu, terutama di bidang pemanfaatan batu bara. Beliau adalah Bapak Insinyur Sugana, peneliti utama di Puslitbang Teknologi Mineral dan Batu Bara. Perlu kami sampaikan bahwa Pak Suganal ini adalah seorang pegawai ya Pak ya, sebetulnya peneliti yang sejak tahun 1983 bergabung di Tekmira ya Pak ya. Beliau dari Teknik Kimia ITB, lulus tahun 1984. Mungkin Pak Ganal, saya akan langsung tanya aja sedikit nih para sahabat, pengalaman beliau di Tekmira ini, beliau pernah menangani apa saja? Bisa cerita ya Pak Suganal sedikit ya tentang pengalaman Bapak selama di Tekmira. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Ibu Ika. Ya. Para sahabat penggemar YouTube sekalian, tadi pertanyaan dari Ibu Ika, apa sih yang diketahui oleh saya selama ini? Saya katakan bahwa sejak saya masuk di Tekmira itu ditempatkan di laboratorium batubara. Jadi sekalian saya sedikit banyak berkecimpung dengan batu bara, mulai dari konversi, pembakaran maupun analisa-analisa dan sebagainya. Oke, iya Pak. Itu aja ya Pak. Jadi Bapak memang dulu berkecimpung dari mulai laboratorium. Betul. Yang merupakan ibaratnya dasar untuk mengenal batu bara, bagaimana karakteristiknya ya Pak ya, dari pengujian laboratorium. Nah kemudian Bapak pernah menangani penelitian atau ikut serta di dalam penelitian apa saja Pak Sugana? Kita ingin tahu tentunya ya Pak ya. Oke, banyak Bu. Dulu waktu kami masuk ke Puslitbang Tekmira yang dulu bernama Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PTM), iya. Itu batu bara dan mineral masih menjadi satu kesatuan. Jadi saya menggeluti juga masalah mineral. Ya. Mineral yang pernah saya tekuni dulu salah satunya adalah zeolit. Zeolit ya Pak ya. Zeolit itu mineral multifungsi, bisa sebagai penukar ion, bisa sebagai adsorben dan sebagainya, dan banyak digunakan di industri maupun peternakan, perikanan dan sebagainya. Kemudian di dunia batu bara kami juga menggeluti masalah konversi dan pembakaran. Nah, saat ini sangat relevan dengan program pemerintah di dalam hilirisasi batu bara, yang artinya batu bara itu akan dikonversi menjadi bahan-bahan yang lebih mempunyai nilai tambah, dan itu akan menaikkan pendapatan untuk negara dan juga akan mengurangi pengeluaran devisa dengan dikuranginya impor-impor bahan baku yang sekarang ini sebetulnya masih marak dan bisa diganti dengan produk-produk hilirisasi batu bara. Itu Bu yang penting. Oke. Ya. Nah, Pak, kembali ke hilirisasi batu bara. Ini ada satu ya, Pak ya. Produk hilirisasi yang melalui suatu proses, mungkin Bapak pernah mendengar tentang briket ya Pak ya? Oh ya, saya ikut menggeluti. Saya waktu itu udah sangat lama nih Pak, saya mendengar tentang briket ini ya Pak ya. Tapi
sepertinya nih Pak, briket ini mandeg ya Pak ya, mandeg, kalah gaungnya oleh ibaratnya oleh pergasan ya Pak ya, terutama LPG ya. Hampir orang kalau misalnya saya aja kembali ke saya, kalau misalnya saya mendengar briket, yang terpikir oleh saya itu adalah ribetnya, penanganannya, asapnya, nyalanya susah ya Pak ya. Mau dipakai di mana sih? Nah, menurut Pak Suganal yang selama ini menekuni salah satunya masalah pembriketan Pak batubara ya Pak ya. Gimana sih Pak caranya membangkitkan supaya batubara ini mulai dilirik lagi Pak, terutama oleh masyarakat banyak ya Pak ya. Apakah itu oleh masyarakat yang skalanya rumah tangga ataukah untuk IKM? Menurut Bapak seperti apa sih? Gimana sih Pak supaya briket ini bisa benar-benar lagi eksis gitu Pak, di tengah maraknya orang lebih senang menggunakan LPG gitu. Bagaimana bisa eksis si batu briket ini di situ? Silakan Pak Ganal. Baik, Ibu Ika, terima kasih. Jadi kalau mandek sih tidak, hanya tidak sebesar konsumsi atau penyerapannya tidak sebesar dengan gas seperti LPG dan sebagainya. Kenapa begitu? Jelas di sini berbeda sifat. Kalau membakar bahan padat itu ada beberapa step. Pertama, dia harus mengalami dulu pemanasan, terjadi penguapan dari zat-zat volatil yang kemudian ini bersifat sama dengan gas, akan mudah terbakar gitu. Kalau gas itu kan langsung begitu dinyalakan, karena lebih reaktif dia langsung bisa menyala. Namun sepertinya ini kan sebenarnya tidak semua orang harus menggunakan gas untuk keperluan kehidupannya, baik dalam bentuk industri maupun rumah tangga gitu. Kalau kita mempunyai kegiatan yang sifatnya tidak harus dengan nyala yang cepat, katakanlah seperti catering ataupun industri mamin ya, industri mamin itu industri makanan dan minuman, itu kan tidak harus dinyalakan sekarang langsung nyala. Nah itu misalnya butuh 5 menit atau 10 menit itu nggak masalah, karena dia akan menggunakannya berjam-jam dan mungkin kontinu berhari-hari gitu. Ya, di sini sebetulnya kenapa kita kurang meminati briket? Salah satunya memang ini adalah itu salah satunya. Kekurangannya apa Pak sebetulnya? Yang bikin orang alergi? Kalau kemudahan pasokan sebetulnya. Kemudahan pasokan dari jadi konsumen itu mendapatkannya tidak sama dengan mendapatkan LPG yang di mana-mana ada. Sebentar Pak. Kalau seandainya si briket ini marak di mana-mana, apakah Bapak bisa memberikan suatu memastikan bahwa itu akan bisa kembali si briket ini eksis, benar-benar eksis apabila si pasokan itu ada Pak? Saya yakin bisa. Bisa. Kenapa bisa? Kalau sudah dalam di steady state, artinya kondisi teguh, suatu hasil pembakaran itu akan sama antara gas maupun cairan yang kayak kerosin dan juga padatan seperti briket seperti ini gitu ya. Yang penting tujuan daripada penggunaan bahan bakar itu adalah mencapai suatu temperatur yang diinginkan. Misalnya kita akan membuat industri pengolahan makanan yang sifatnya itu adalah seperti membuat dodol. Membuat dodol kan perlu panas. Kemudian dari mana panas? Sebenarnya bisa dari gas, bisa dari bahan bakar padat kayu maupun batu bara. Batu bara biasanya dibentuk briket dulu. Kenapa? Karena batu bara kan sifatnya ada yang mudah hancur. Nah, agar dia tidak mudah hancur, itu dibriket. Kenapa harus dibriket? Karena biasanya dibakarnya itu dalam suatu unggun yang di bawahnya ada kisi. Kisi itu sarangan, lubang-lubang untuk lewat udara. Kalau kisi itu tertutup oleh material yang batu bara yang sudah mengecil, itu akan mengurangi sirkulasi dari udara dan itu akan membuat nyalanya terganggu. Ini yang mungkin jarang disenangi sama pengguna. Nah itulah makanya kita harus memberikan dulu agar dia mempunyai porositas yang cukup untuk terjadi pembakaran spontan. Gitu. Pak, kalau saya menangkap apa yang Bapak sampaikan,
briket ini akan bisa marak digunakan oleh masyarakat ya Pak ya? Apabila UMKM, utamakan UMKM. Ya, untuk UMKM ya Pak ya. Apabila memang masyarakat atau IKM tersebut mudah mendapatkannya ya Pak ya, tersedia. Betul begitu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, kok saya sering sekali mendengar bau asap. Bapak tadi bilang untuk misalnya untuk dodol ya, untuk mamin makan minuman gitu. Nah, apakah itu ada pengaruh Pak dari bau, dari asap dan sebagainya terhadap si produk? Karena mungkin orang akan berpikir dua kali gitu Pak untuk asap untuk asap terutama. Gimana Pak? Nah, cerita dulu ya masalah asap. Kenapa asap terjadi? Pertama, itu adalah asap itu sebetulnya dia adalah material yang tidak siap terbakar ya. Nah, waktu zaman kita masih menggunakan minyak tanah, kerosi, itu sebelum terjadi nyala biru yang konstan, itu pasti ada asap dan bau. Sama, itu artinya dia ada volatil yang tidak sempat terbakar, tapi langsung diemisikan keluar. Begitu juga dengan kayu dan sebagainya. Untuk bisa memperpendek masa asap dan sebagainya, harus dilakukan rekayasa pada pembakarnya. Gunakan itu adalah sirkulasi udaranya cukup, kemudian terjadi kenaikan temperatur yang cepat dan sebagainya gitu. Itu bisa diakali. Kedua, sistem pembakaran kalau batu bara itu dianjurkan untuk memulai menyulut itu dari unggun bagian atas. Kenapa? Kalau di unggun bagian atas itu lebih panas, di bagian bawah kan akan lebih rendah panasnya. Di bagian bawah yang lebih rendah panas itu baru terjadi karbonisasi, dia mengeluarkan VM. VM itu akan tertarik ke atas karena ada draft. Nah, dari situ dia akan terbakar pada temperatur yang lebih tinggi. Sebaliknya kalau bapak atau ibu itu menyulut dari bawah, bagian atas lebih dingin. Di sana akan terjadi karbonisasi, jadi yang keluar adalah justru asap. Nah, jadi yang penyebab asap itu adalah si zat terbangnya yang volatil meternya yang belum sempat terbakar gitu. Jadi caranya begitu. Nah, ini pertanyaan lagi nih Pak ya, mengenai teknis penyalaan, teknis dari kompornya ya Pak ya. Apakah sebetulnya masyarakat tahu teknik-teknik itu untuk menggunakan si briket maupun si kompornya gitu? Tahu nggak sih seperti itu? Sebetulnya barangkali memang jarang yang tahu. Yang tahu ya. Perlunya sosialisasi itu. Tapi sebenarnya kalau sosialisasi udah agak telat juga ya Pak ya, karena briket ini kan memang kalau tidak salah di tahun 80-an sudah digaungkan ya Pak ya, masalah briket maupun tungkunya ini. Hanya mungkin sekarang bagaimana caranya supaya poin yang tadi Bapak sampaikan, kalau UMKM tepat untuk bisa menggunakan briket, ketersediaannya harus ada ya Pak ya, betul. Harus mudah. Nah itu bagaimana sih Pak menciptakan keselarasan antara nanti si pengguna dengan kebutuhan briket yang sepertinya kalau kayak gas ada di agen. Bagaimana sih Pak menurut Bapak gitu, kebijakan apa dari pemerintah sehingga bisa tercipta seperti itu? Bu, ini secara umum ya Bu. Ya Pak. UMKM itu biasanya modalnya tidak terlalu tinggi. Terus kemudian sifat dari bisnis ini ya, itu perputaran uangnya harus cepat. Dan biasanya itu gini. Kalau ada uang yang mandek dalam bentuk dia ada menyimpan bahan bakar dan sebagainya, itu akan menjadi rugi dia. Jadi harus cepat. Nah, untuk bisa cepat itu, pertama dia itu memberi bahan bakar itu jangan menimbun terlalu banyak, gitu. Nah, solusinya adalah pasokan di luar harus cepat, gitu. Solusi pasokan di luar harus cepat, bagaimana? Infrastruktur salah satunya, gitu. Apa itu infrastruktur? Kalau untuk briket misalnya, harus banyak terminal batu bara. Kedua, di dalam distribusinya itu usahakan satu pabrik briket itu tidak lebih 50 km mendistribusikannya. Kenapa? Untuk menekan ongkos angkut gitu Bu. Nah, ini bisa ditangani oleh swasta yang didukung pemerintah tentunya. Salah satunya adalah
di pantai utara Jawa, Bali maupun Nusa Tenggara itu sebaiknya diperbanyak terminal batubara agar dia nanti distribusi dari pelabuhan-pelabuhan batubara kepada end user itu lebih dekat gitu. Kenapa begitu? Jangan sampai pengusaha briket batubara itu tadi menanggung ongkos angkut yang terlalu tinggi. Kan kita sudah tahu kalau di dalam ongkos angkutan darat itu cukup tinggi. Gitu. Kedua, angkutan darat yang menggunakan mobil itu sebetulnya relatif mahal. Coba kita rubah menggunakan kereta api. Sementara jalur kereta api hanya ada beberapa, yaitu optimalkan gitu. Agar dia bisa menggunakan sebagai angkutan massal. Dengan angkutan massal akan menurunkan kos gitu. Oke. Salah satunya. Kemudian yang lain ini lagi. Upaya real ya, upaya real yang bisa dilakukan. Betul. Salah satunya ya Pak. Tapi itu bukan yang mengusahakan, bukan pengguna briketnya ya. Iya. Tapi pemerintah maupun pengusaha briket dan ya, sebagainya ya, yang mempunyai kepentingan di situ. Ya. User ya tinggal mengambil, tapi dia harus menikmati kemudahan-kemudahan itu gitu. Oke Bu, itu paling tidak seperti itu ya. Kenapa ini harus segera ditangani? Karena sebetulnya LPG yang kita impor itu sangat fantastis Bu. Ya. Itu menghabiskan devisa yang cukup besar. Ya. Kenapa? Wong kita juga punya bahan lain kok yang bisa dipakai juga sama dengan LPG, yaitu batu bara kita. Dulu tahun 90-an kan kita selalu mengatakan bahwa batu bara adalah suatu jembatan untuk menuju era energi konvensional menuju energi non konvensional dan sebagainya itu. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Gitu. Jadi gunakanlah batu bara yang kita punya, jangan kita jual ke luar negeri yang akan dinikmati kemudahan dan kemurahan dari bahan bakar ini, justru akan menekan biaya industri dan kita akan kalah bersaing dengan luar negeri. Kuncinya di situ Bu. Itu secara ekonomi yang luas ya, secara makro gitu. Oke, Pak Suganal, kembali lagi nih Pak ya ke masalah tadi tepatnya kan untuk IKM atau UMKM ya Pak ya. Ya. Kemudian yang lokasinya sebisa mungkin untuk transportasi briketnya tidak terlalu jauh. Betul, ya Pak ya. Nah, si briket itu tepatnya harus dekat dengan terminal batubara perbanyak menurut betul, Bapak. Ya. Kalau perbanyak mungkin butuh waktu lama ya Pak ya. Memperbanyak terminal mungkin butuh waktu lama entah kapan ya Pak ya. Tetapi real sekarang mungkin kita bisa melihat terminal batubara yang ada di mana saja. Misal nih Pak untuk daerah Cirebon ya Pak ya. Itu kan sudah ada. Nah, sekarang tinggal bagaimana menurut saya minat pemerintah ataupun misalnya masyarakat atau industri yang terkait untuk bisa mengembangkan briket ya Pak ya. Artinya untuk penggunanya itu yang wilayah berdekatan dengan terminal batubara ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Betul. Nah, menurut Bapak apakah tepat kalau kita misalnya pemerintah nih menyisir kembali IKM atau UMKM yang berada di wilayah misal pesisir utara karena menyangkut ke terminal batubara. Apakah itu merupakan salah satu langkah real ya Pak ya? Betul, itu bisa menyisir kembali ya Pak ya? Mengidentifikasi kembali. Sebenarnya hal itu sudah pernah dulu dilakukan di tahun menjelang tahun 2000 lah ya. Sebentar Pak, punten. Di tahun 2000 itu dulu nih Bapak kan yang saya tahu ikut program briket ini. Apakah Bapak melakukan identifikasi di pesisir-pesisir seperti itu? Program itu tuh memang sebetulnya sudah dilakukan oleh Bapak? Sudah, surveinya sudah Pak Ibu. Sudah. Ya Bu. Jadi begini. Kenapa ya tidak jalannya Pak ya? Ya itu tadi persoalannya adalah karena susah banget ya ininya ya. Ya tadi distribusi itu karena kita belum memotong rantai distribusi yang menjadi lebih pendek gitu. Ibu bisa bayangkan seperti ini. Seandainya harga briket itu berapa ya per kilo Pak? Harga briket yang sekarang itu beredar paling mahalnya itu 1.500 sebetulnya sih. Gitu. 1.500 per kilo per atau kilo. 1,5 juta per tonnya gitu ya. Oh ya? Ya, jadi murah sekali ya. Di daerah Palimanan maupun di Tegal dan sebagainya itu
beberapa pabrikat menjual seperti Pak, itu. Sebentar Pak, sepertinya 1.500 itu terlalu rendah ya Pak ya, dan sepertinya kurang ekonomis Pak kalau menurut saya, kalau mengingat di terminal-terminal, karena terminal itu juga harganya pasti kan tidak semurah yang in situ ya Pak ya. Iya. Yang misalnya nih di terminal Cirebon ya Pak ya, TBI Cirebon itu kan harga sekitar Rp1.000 ya Pak ya, yang dulu pernah saya ini atau 1 juta per ton ya Pak ya. Sekarang kalau mau dibuat menjadi 1.500.000 per ton, hanya selisih 500 ya Pak ya, belum biaya untuk pemberi. Apakah itu cukup ekonomis? Atau pertanyaan berikutnya saya, apakah lebih baik pembuatan briket ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan batubara, kemudian menyisir kembali IKM yang berada di wilayah untuk yang tambang batubaranya? Bagaimana menurut Bapak? Sebenarnya gini Bu, di dalam bahan bakar padat yang mau digunakan di UMKM minuman dan makanan itu tidak perlu kalori yang terlalu tinggi sebetulnya. Makanya bisa menggunakan batubara yang nilai kalorinya tidak perlu seperti yang harus di atas 6.000 dan sebagainya. Ya, yang kedua, sebetulnya tidak semua kegiatan UMKM itu membutuhkan temperatur tinggi juga. Kemarin di dalam suatu survei, sebetulnya yang cukup dominan itu adalah sebagai penghangat peternakan ayam, dari dok menjadi ayam yang siap potong. Nah, di situ sebetulnya yang dicari adalah nyala batubara untuk menghangatkan udara di lingkungan kandang itu. Jadi tidak perlu terlalu tinggi panasnya. Kalau terlalu tinggi panasnya, radiasi terlalu besar, itu toh ayamnya juga akan menjauh dari situ yang ini. Nah, jadi intinya itu. Makanya ada beberapa batubara yang memang nilai kalorinya tidak perlu terlalu tinggi, dengan resiko nanti kok harganya akan lebih murah gitu Bu. Beda dengan yang untuk kegiatan industri seperti PLTU dan sebagainya yang pakai pulverized coal burner dan sebagainya gitu. Itu aja. Nah, sebetulnya realnya sih sebenarnya menguntungkan Bu gitu. Tapi kalau dilakukan dalam industri yang lebih besar juga akan sangat menguntungkan kembali. Namun tadi kembali masalah distribusi. Kalau suatu pabrik terlalu besar itu distribusinya juga harus semakin jauh dan sebagainya. Karena kan tergantung dari konsumennya itu, jumlah konsumennya gitu. Tapi ini kan kembali ke masalah UMKM, harusnya dari UMKM kepada UMKM lagi gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi di antara mereka lebih maju. Kalau misalnya di distribusi itu pertama dilakukan sama industri sangat besar, itu kan berarti perlu investasi besar. UMKM tidak berdaya biasanya gitu. Jadi di sini silahkan pemilik investasi yang besar itu bergeraknya di distribusi gitu. Oh, di distribusi. Ya, jadi memasok bahan bakunya. Gitu. Tapi realisasi briketnya itu tidak perlu industri yang gede-gede gitu. Pembuatan briketnya ya Pak. Betul. Jadi katakanlah PTBA, dia kan punya investasi besar, silakan distribusi itu misalnya dari Tanjung Enim bisa sampai ke Banyuwangi dan sebagainya. Distribusi apanya nih Pak? Bahan bakunya, batubaranya. Gitu. Ya. Batubaranya. Sesudah itu kan di dalam titik-titik itu nanti akan ada industri-industri menengah yang memproses briketnya. Nah, dari yang industri menengah ini jangan terlalu jauh distribusi kepada usernya untuk menekan tadi cost tadi Bu. Jadi harus ada integrasi antara pemilik modal yang besar dengan pemilik modal yang kecil-kecil gitu. Itu nanti akan menjadi lebih merata keuntungannya. Ya, kalau UMKM yang menggerakkannya juga kan sebetulnya untuk pembuatan briket ini juga tidak sulit ya Pak ya, sebetulnya sulit, alatnya juga sudah banyak ya Pak ya, dan saya lihat juga kalau saya browsing itu harganya juga nggak mahal alat briket alat-alatnya betul. Nah kembali Pak mengenai pembuatan ya Pak ya, peralatan gitu, Puslitbang Tekmira itu kan mempunyai sentra teknologi pemanfaatan batubara ya Pak ya di Palimanan ya, salah satunya di sana ada pilot plant briket ya waktu itu kerjasama dengan dulu dengan Jepang ya Nedo ya Pak ya. Nah itu kalau Bapak bisa cerita sedikit dengan fasilitas yang dimiliki oleh Puslitbang Tekmira ya Pak ya,
Itu kapasitas berapa ya Pak ya di sana? Dan apakah memungkinkan apabila ada ibaratnya yang punya modal kecil ya Pak ya untuk bisa menggunakan fasilitas di sana? Bisa Bu, bisa. Kembali ke tadi ya. Tadi Ibu kan mengatakan itu ada pilot plan briquette ya. Kembali kepada masalah kata pilot plan itu biasanya tugasnya hanya untuk uji performa menjelang komersialisasi. Nah, kalau itu kapasitasnya memang relatif besar, di sana desain alatnya dulu adalah 5 ton per jam. 5 ton per jam. 5 ton per jam. Besar sekali. Betul. Ya. Pernah digunakan untuk uji coba secara komersil itu memang bisa juga bagus dan sebagainya. Tetapi karena itu alat-alatnya terlalu canggih, terlalu sophisticated itu justru kebutuhan listriknya terlalu tinggi untuk jadi tidak ekonomis. Nah, untuk UMKM kurang. Padahal sebenarnya bayangkan aja mesin briquette itu paling-paling butuh listrik yang tidak terlalu besar seperti yang di pilot plan itu ya. Dan itu bisa sifatnya masih bisa manual kalau kapasitas katakanlah 3 ton per jam dan sebagainya masih bisa, tidak usah menggunakan peralatan yang canggih. Apakah di Palimanan tidak ada bagian dari pilot plan itu yang kecil gitu? Kapasitasnya ada yang bisa digunakan, yang bisa mungkin diinformasikan nih kepada para sahabat YouTube Tekmira ya Pak ya, atau siapapun yang saat ini mendengarkan acara kita hari ini, barangkali Bapak bisa menyampaikan. Ada Bu, ada. Justru di sana ada yang kita bisa menggunakan cukup hanya kira-kira 1/2 ton per jam dan sebagainya. 1/2 ton per jam. Iya. Masih besar kalau saya, masih besar ya. Masih besar ya Pak ya. Tapi ada ya. Dan listriknya juga nggak tinggi-tinggi banget mungkin ya. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita memproduksi terlalu kecil juga sebenarnya tidak begitu menarik karena keuntungannya juga kecil ya. Kecil. Katakan misalnya kita 1 hari cuma 1 ton, keuntungan misalnya Rp200 per kilo, kan berarti sehari kan cuma 200.000, kayaknya sih kurang menarik untuk usaha-usaha yang harus mengembalikan modal dan sebagainya. Tapi kalau 500 kilo per jam, operasional sekitar 8 jam, berarti sekitar 4 ton. 4 ton per hari ya Pak ya, 4 ton. Ya barangkali di antara para pendengar YouTube ya, satu saat ada yang tertarik ingin membuat briquette, silahkan menghubungi Tekmira. Kita punya peralatan di Palimanan yang bisa digunakan atau disewakan lah istilahnya ya Pak ya, untuk memproduksi briquette ini. Baik Pak, kembali ini fokus ke pilot plan yang ada di sana ya Pak ya. Di Palimanan. Kita bergeser sedikit ya Pak Suganal ya. Kalau tadi tentang briquette gitu kan sudah kita ini. Satu lagi deh Pak, ada yang saya silakan Pak Suganal. Sambil minum, Bu? Boleh. Saya juga mau minum dulu. Pak Suganal, sedikit lagi nih, apa sih bedanya briquette dengan yang murni dari batu bara dengan briquette yang ditambah biomasa? Oh itu, biobriquette ya Pak ya? Betul. Ide biobriquette dulu itu adalah dengan menambahkan biomasa agar dia pada saat penyalaan awalnya itu lebih cepat. Lebih cepat ya. Kenapa? Di dalam biomasa kadar volatilimeternya lebih tinggi. Pada saat dia kena panas dia lebih cepat melepaskan VM. Begitu VM ini kontak dengan udara yang sudah stokiometris bahkan lebih sedikit, itu kan cepat menyala. Nah, penyalaan pertama itulah yang nanti akan merembet terus, akhirnya akan membakar batu baranya. Bahkan bisa membakar lama-kelamaan membakar fixed carbon sisa yang ada dalam batu bara tadi gitu. Nah, sepengetahuan Bapak nih, sekarang kalaupun ada yang briquette nih Pak dijual ya Pak ya di pasaran, itu sebetulnya briquette yang bio ditambah biomasa ataukah briquette murni ya Pak, yang dari batu bara murni ya Pak ya? Kebanyakan batu bara murni. Batu bara murni. Kenapa? Kalau dengan briquette yang ditambah biomasa, itu ada tekanan yang harus diperlukan itu lebih tinggi. Kenapa? Karena beda. Dia itu ada gaya yang bisa waktu ditekan itu akan balik lagi untuk biomasa gitu. Jadi akhirnya kurang efektif ya. Nah, itu sebenarnya cukup dengan batu bara biasa aja bisa. Kenapa? Ya, tadi sudah saya terangkan di pertama, pada saat kita sudah menguasai teknik cara membakar yang mengakibatkan volatilimeter itu terlepas dengan cepat, itulah sebenarnya kuncinya ada di sana. Gitu.
mengenai biomasa, sekarang memang sedang marak ya. Ada yang memang bikin biomasa sendiri dalam bentuk pelet sebagai bahan bakar gitu. Dan ini juga termasuk bagian dari EBT yang sekarang harus mencapai berapa persen, itulah sekitar 25% di dalam RUN-nya itu untuk masa depan. Kenapa begitu? Karena kalau yang biomasa itu kan bisa bolak-balik Bu. Nanti kalau kita punya kebun energi menjadi memanen biomasa sebagai bahan bakar, kita bisa nanam lagi dan sebagainya. Kalau batu bara itu kan sekali bakar ya udah habis gitu. Ya, Oke, Pak Suganal, kalau saya bisa simpulkan ya dari tadi yang kita ngobrol ya Pak Suganal, sepertinya untuk briket dari batu bara ini memang punya pangsa pasar tersendiri ya Pak ya. Iya. Begitu pula sekarang briket yang dari biomasa ada pasar sendiri juga. Yang saya tahu kan kalau briket dari biomasa itu diekspor ke luar ya Pak ya untuk barbecue. Kalau di Eropa kan daerah dingin ya Pak ya. Nah, itu harganya luar biasa ya Pak ya kalau menurut saya. Tetapi kembali lagi ke briket batubara, memang pangsa pasarnya untuk dalam negeri ini adalah cocoknya untuk UMKM begitu ya Pak ya. UMKM terutama UMKM mungkin yang misalnya untuk batik, untuk peternakan ayam ya Pak, seperti itu lebih tepat ya Pak ya. Lebih tepat. Kalau makanan bisa juga sebetulnya ya Pak ya. Artinya operasionalnya kontinu ya Pak ya. Terus-terusan ya Pak ya. Minimal berapa jam sih Pak supaya bisa efisien penggunaan briket batubara ini di IKM? Harusnya ya sekitar 4 jam itu ya, baru artinya di dalam kita ada kegiatan yang berdurasi 4 jam, briket itu bisa masuk ke sana dengan tidak meninggalkan sisa bahan bakar yang terlalu banyak gitu. Kembali ke masalah tadi Ibu bilang batik ya. Tapi jangan keliru bahwa batik itu nanti dipakainya untuk menghangatkan lilin atau malamnya. Karena itu terlalu tinggi temperaturnya. Oh, temperaturnya terlalu tinggi ya. Nah, untuk apa? Di situ dia dipakai untuk kalau orang industri batik biasanya menggunakan istilah pelorotan. Itu artinya memanaskan lilin yang menempel pada kain untuk bisa dia larut kemudian dihilangkan gitu. Jadi mendidihkan air sebetulnya, bukan untuk memanaskan lilinnya. Iya, betul. Karena itu jumlahnya besar yang model itu. Kan kita ada dalam suatu kuali yang besar sekali lah, itulah yang dibakar. Berapa persen sih Pak sisa pembakaran dari briket batubara ini yang berupa abu? Tergantung dari bahan bakarnya. Bahan baku maksudnya. Batubaranya tergantung batubaranya. Nah, umumnya di Indonesia itu 5-10 Bu. 5 sisanya abunya. Ya betul. Abunya. Tetapi jangan lupa ada pabrik briket yang menggunakan clay, serbuk lempung mineral sebagai bahan pengikat. Jadi nanti akan nambah. Jadi biasanya itu kadar abu di briket antara 7,5 sampai 10. Kecuali untuk briket yang bahan pengikatnya menggunakan kanji atau tepung tapioka. Itu relatif relatif tidak menambah abu karena dia sendiri kan abunya sangat kecil gitu. Kecil ya. Cuma mahal gitu. Harganya juga mungkin susah dijual 1.500 per kilo ya Pak ya? Ya. Otomatis dong. Betul. Makanya biasanya ada yang menggunakan clay. Clay jauh lebih murah betul, ya Pak ya. Terus itu dipakai untuk kegiatan yang tadi peternakan ayam yang tidak memerlukan temperatur terlalu tinggi. Suhu berapa ya? Untuk peternakan ayam? Kalau peternakan ayam kan kondisi udara di sekitar itu ya antara 35 derajat sampai 40. Tapi memang Pak yang saya tahu pengguna briket yang paling banyak tuh sekarang memang peternakan ayam ya. Betul. Peternakan ayam banyaknya gitu yang menggunakan briket gitu ya, seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena dia ada keuntungan lain. Jadi kalau kita menggunakan gas maupun menggunakan kalau dulu kerosin itu sebagai bahan bakar untuk penghangat kandang ayam, itu harus sering dikontrol. Jadi akan membuat pegawai menjadi lebih banyak. Kalau dengan briket itu sekali sulut menjelang sore itu sampai pagi harinya untuk temperatur yang sudah mulai hangat itu cukup sekali. Pak itu nyala sampai mau nyalanya butuh waktu berapa lama ya? Untuk apa Bu? Si briketnya betul-betul menyala secara stabil dari mulai ngebakar
sampai kira-kira butuh ada 10 menit baru bisa timbul api yang stabil. Ya. Berapa menit? Kurang lah dari 10 menit. Oh, cepet Terutama juga, ya? gini, sekarang ada kompor yang sekarang dipasang blower di bagian bawahnya. Gitu. Kenapa harus dipasang blower? Itu untuk mempercepat itu ya, pembakaran. Mempercepat proses pembakaran awal. Yang kedua, sebetulnya di dalam pembakaran bahan bakar padat itu kan ada radiasi panas ke bawah. Radiasi panas ke bawah itu mesti diusir dengan blower agar dia bisa naik ke atas. Fungsinya panas yang ke bawah tadi akan menghangatkan udara sekunder yang masuk sebagai pematik pembakaran di unggun paling atas gitu. Nah itu fungsinya di situ. Yang kedua, itu juga kita tidak memerlukan terlalu banyak lubang-lubang sarangan di bawah ya. Karena ada blower kan berarti ada paksaan ke atas itu. Kalau tidak ada blower, kita hanya akan mendapatkan perbedaan draft dari unggun bagian bawah dengan unggun bagian atas. Itu yang kayaknya kurang cukup, makanya itu akan terjadi kesulitan pembakaran spontan di situ. Oke, baik Pak. Tadi saya sebetulnya sudah memotong artinya memotong gini. Kita akan beralih ke topik yang lain ya, mumpung Bapak ada di sini. Tetapi kan pertanyaan-pertanyaan briket ini para sahabat ini Pak yang mendengarkan kita juga sama penasarannya mungkin dengan saya ingin tahu. Jadi balik lagi ke masalah briket lagi ya Pak ya. Tapi kita akan lanjut Pak ke sesi berikutnya ya Pak ya. Saya potong dulu. Gimana Pak? Para penggemar kalau memang mau bertanya silahkan bisa melalui email ataupun WhatsApp yang ada di Puslitbang Tekmira. Nanti akan kami tanggapi gitu semuanya gitu ya. Silakan aja. Kan tidak mungkin sekarang gitu orang itu akan bertanya kepada kami. Biasanya lewat secara tidak langsung aja gitu. Ya pokoknya bisa ngehubungin Tekmira ya Pak ya, menghubungi Tekmira, kita ngobrol ya Pak ya, potensi apa yang bisa dikerjasamakan ya Pak ya, yang kita bisa berikan oleh Tekmira untuk pengembangan briket ini ya Pak ya, seperti itu. Siap, nanti dijawab bukan hanya oleh saya tapi dengan kawan-kawan lain yang semuanya sudah menekuni kegiatan seperti ini. Terima kasih.